Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dengan Renungan Minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata Paroki Tarakan. Kita hari ini memasuki minggu biasa yang ke-23. Bacaan Injil yang akan kita renungkan masih merupakan kelanjutan dari bacaan minggu yang lalu, yaitu dari Lukas 14 ayat 24 sampai dengan 33. Dalam kisah ini, Yesus diikuti oleh orang banyak dalam perjalanannya menuju ke Yerusalem. Orang berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka seperti domba yang tanpa gembala. Mereka seperti orang-orang yang haus akan bimbingan, akan tuntunan, dan mereka sangat ingin selalu dekat dengan Yesus dan mendapatkan kekuatan dari pengajarannya. Namun di dalam pengajaran hari ini, Yesus memberikan tantangan kepada mereka, juga kepada para murid dan kita semua. Karena Yesus pergi ke Yerusalem bukan untuk menjadi raja yang duduk di tahta dari emas. Yesus pergi ke Yerusalem untuk memanggul salib, untuk mengalami penderitaan, bahkan dibunuh, namun kemudian bangkit. Oleh karena itu, orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti Yesus ini harus sadar bahwa Yesus pergi ke Yerusalem dalam rangka mentaati kehendak Allah Bapa demi penyelamatan umat manusia. Maka ada 3 syarat yang diberikan oleh Yesus bagi mereka yang ingin mengikuti dia atau menjadi muridnya. Syarat yang pertama, memilih atau berpihak kepada Yesus 100%. Tidak bisa setengah-setengah. Caranya bagaimana? Melepaskan ikatan persaudaraan yang selama ini dianggap sebagai tempat aman dan terjamin, serta memberikan dalam tanda kutip keselamatan. Kita seringkali menjadikan ikatan persaudaraan, ikatan kesukuan, ikatan keagamaan untuk mendapatkan perlindungan, untuk mendapatkan jaminan, untuk memperoleh rasa aman. Nah, di situ kita bisa mengatur-atur menurut keinginan kita. Dalam ikatan persaudaraan ini, kita yang menguasai situasi, kita yang menentukan. Nah, sekarang kalau kita mau mengikuti Yesus, kita harus pindah dengan membiarkan Yesus yang menuntun kita. Apakah kita sanggup untuk membenci keluarga kita, membenci orang-orang yang selama ini kita andalkan sebagai jaminan kita? Membenci di sini harus kita terjemahkan dengan tidak lagi mengandalkan mereka, tidak lagi berlindung di bawah rasa aman mereka. Atau dengan kata lain yang populer sekarang, kita diminta meninggalkan zona nyaman dan kemudian berpindah kepada Yesus, mempercayakan diri seutuhnya
kepada Yesus dan mengandalkan Yesus. Maka kita harus 100% memilih Yesus, mengandalkan Yesus. Apakah kita berani mengikuti jalan-jalannya dan terus setia di jalan yang Dia tunjukkan kepada kita, termasuk ketika jalan itu ternyata sulit, penuh penderitaan dan perjuangan. Syarat yang kedua, kita diajak untuk memikul salib dan mengikuti Yesus. Kalau kita mau menjadi murid Yesus, kita harus memikul salib dan ikut Yesus. Yesus datang bukan untuk meniadakan salib. Salib itu adalah bagian dari hidup kita. Kita tidak bisa selama masih hidup di dunia ini lari dari salib. Karena salib melekat dalam diri kita. Dan salib itu tidak bisa kita buat, melainkan harus kita pikul, harus kita bawa, bagaimanapun sulitnya. Nah, Yesus memberikan kepada kita contoh bagaimana memikul salib dengan benar, bagaimana membawa persoalan-persoalan hidup kita dengan baik, sehingga meskipun berat, meskipun repot, kita akan seperti Yesus sampai pada puncak Kalvari, sampai pada titik akhir, dan akhirnya kita boleh mengatakan sudah selesai. Kalau kita mau menjadi murid Yesus, kita tidak bisa lari dari kenyataan hidup yang penuh dengan tantangan dan persoalan. Kita harus memikulnya bersama Yesus, mengikuti Yesus sampai akhir. Syarat yang ketiga, kalau ingin menjadi murid Yesus, adalah belajar mempertanggungjawabkan rencana yang penting dengan persiapan yang matang. Dalam kutipan ini, Yesus mengumpamakan dengan orang yang mau membuat menara. Sebelum mulai membangun, dia harus duduk dulu, membuat perhitungan baik-baik. Apakah modalnya cukup? Atau seperti seorang raja yang mau berperang melawan raja yang lain, apakah pasukannya akan cukup kuat untuk melawan pasukan yang dari raja lain itu? Pasti harus duduk dahulu, memperhitungkannya. Maka menjadi murid Yesus tidak boleh setengah-setengah atau tanpa perhitungan. Menjadi murid Yesus harus siap dengan segala macam risikonya. Juga ketika harta benda kita tidak bisa lagi kita andalkan untuk menyelamatkan diri kita. Maka memang sebelum memutuskan aku mau mengikuti Yesus, kita harus berani duduk dulu dengan segala resikonya. Apakah saya siap? Karena ternyata mengikuti Yesus, menjadi murid Yesus, beriman kepada Yesus, tidak kemudian segala persoalan hilang, segala masalah selesai. Mengikuti Yesus berarti harus sanggup memanggul salib, harus sanggup menghadapi berbagai macam tantangan hidup dengan tetap percaya bahwa Allah, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Itulah yang dilakukan oleh Yesus. Dia menuju Yerusalem dengan penuh keyakinan bahwa Allah Bapa tidak akan meninggalkan dia.
disalib nanti Yesus akan berteriak, "Ya Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku?" Tapi Yesus kemudian menutup perjalanannya dengan, "Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dengan demikian Yesus tidak berpaling dari apa yang harus dia pikul, apa yang harus dia bawa. Mau mengikuti Yesus harus siap dengan semuanya itu sampai akhir. Dan itulah kebahagiaan kita. Maka yang menjadi pertanyaan permenungan kita adalah, apa yang perlu kita lepaskan supaya kita dapat mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh? Selamat merenungkan. Amin.